Selamat datang sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Langsung saja kita akan bahas langkah jenius para Grandmaster dan kali ini adalah episode 4. Mari langsung ke atas papan. Kembali kami bawakan cuplikan langkah Mikhail Tal, sang penyihir dari Riga. Di posisi ini, hitam menggerakkan menterinya ke B6. Tentu saja untuk mengawal pion penting E6 yang sedang diserang menteri. Sebuah langkah logis dan rasional. Dan disinilah kita kembali disuguhi lanjutan rangkaian langkah jenius penuh perhitungan rumit dari Mikhail Tal. Dia mendorong benteng ke D6 menyerang menteri, tentu saja sambil menambah tekanan pada pion E6. Dan ini seperti biasa yang kita kenal dari beliau, Mikhail Tal mengorbankan bentengnya. Pengorbanan diterima oleh hitam karena memang terlalu berbahaya bagi pertahanannya. Gajah kali benteng. Tal melanjutkan menteri kali pion E6 skak. Sekilas pertahanan hitam masih cukup jauh dari kematian, walau menteri putih sudah merangsek masuk ke jantung pertahanan. Petak penting E7 juga masih terkawal dengan baik oleh gajah gelap milik hitam yang didukung oleh menteri. Sementara itu, kuda hitam saling berkait dan membuat kesatuan yang cukup kuat. Serangan Mikhail Tal buntu? Sepertinya begitu. Tapi jangan lupa, pasti ada alasan kuat kenapa beliau mendapat julukan penyihir dari Riga. Dan inilah pertunjukan sihirnya. Setelah Raja Hitam terpaksa bergeser ke satu-satunya petak aman yaitu F8, Mikhail Tal meluncurkan jurus kejutan, yaitu gajah ke C4. Lagi dan lagi, ini adalah pengorbanan perwira karena gajah terang putih bisa dipukul oleh pion. Tapi langkah ini juga menjadi strategis karena membuka dua jalan serangan mematikan. Pertama, tentu saja kemungkinan skakmat oleh menteri di F7 dengan dukungan gajah terangnya. Dan yang kedua, petak yang barusan ditinggalkan oleh gajah bisa diisi oleh benteng untuk melakukan skak. Hitam tentu harus menerima pengorbanan pion kali gajah, karena tidak ada satupun perwira hitam yang punya akses langsung ke petak kematian F7. Yang logis mencari akses ke sana adalah kuda memukul pion E4. Tapi tentu akibatnya adalah skak dengan benteng oleh putih di langkah berikutnya yang juga sangat berbahaya. Atau menteri ke F2 mengawasi petak F7 sekaligus mengawal F1 dari pendudukan benteng. Tapi akibatnya adalah meninggalkan pengawalan pada gajahnya. Setelah pengorbanannya diterima, Tal melanjutkan rencana benteng ke F1 skak. Ada 3 perwira yang bisa menutup, yaitu menteri ke F2, gajah terang ke F3, dan kuda ke F6. Menteri dan gajah tentu bukan pilihan terbaik karena akan mati sia-sia jika melakukan penutupan. Oleh karena itu, hitam memilih menutup dengan kuda ke F6. Posisi yang cukup lumayan karena kuda juga berada dalam pengawalan pion G7. Kemungkinan buruknya adalah kuda menjadi korban karena dipukul oleh pion putih di E5. Apakah Mikhail Tal memukul kuda? Jawabannya adalah iya, tapi bukan dengan pion, melainkan beliau membuat pengorbanan lagi, benteng kali kuda skak. Seperti yang kita lihat, tidak ada petak pelarian bagi raja, karena semua petak ini berada di bawah pengawasan benteng dan atau menteri milik Mikhail Tal. Oleh karena itu, satu-satunya langkah yang bisa dilakukan adalah menerima pengorbanan yaitu pion kali benteng. Dan disinilah ujung dari rangkaian kejeniusan seorang Mikhail Tal. Sang penyihir dari Riga menutup permainan ini dengan cantik, skakmat dengan gajah di H6. Wow! Benar-benar rangkaian serangan rumit yang luar biasa oleh Mikhail Tal. Demikian video singkat kali ini, semoga berkenan dan sampai jumpa di video berikutnya.